Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah mikrobiologi, pertumbuhan mikroba, dan pengendalian mikroorganisme. Perkenalkan, saya Nina Karlina, NIM Bio 221002, Pendidikan Biologi. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya kesehatan. Selawat yang rakakan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Langsung saja pembahasan pengertian dan pentingnya pengendalian mikroorganisme. Pengendalian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan perkecilan kerugiannya. Mikroba selain memberikan keuntungan juga dapat kerugian pada manusia berupa penyakit atau racun. Pengendalian mikroba bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah perusakan serta pembusukan bahan mikroba. Penghambatan pertumbuhan bakteri dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam suatu media. Mikroorganisme dapat disingkirkan, dihambat, atau dibunuh dengan sarana atau proses fisik atau bahan kimia. Tersedia berbagai teknik dan sarana yang bekerja menurut berbagai macam cara yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri di dalam penerapan praktisnya. Suatu sarana fisik dapat diartikan sebagai keadaan atau sifat-sifat yang menyebabkan suatu perubahan. Beberapa contoh sarana fisik ialah suhu, tekanan, radiasi, dan penyaringan. Suatu proses fisik ialah suatu prosedur yang mengakibatkan perubahan, misalnya sterilisasi, pembakaran, dan sanitasi. Suatu bahan kimia adalah suatu substansi atau padat, cair, atau gas yang dicirikan oleh komposisi molekular yang pasti dan penyebabnya terjadi reaksi. Contoh-contohnya ialah senyawa-senyawa fenolik, alkohol, klor, iodium, dan etilen oksida. Mikroba umumnya ada yang bersifat baik maupun buruk. Mikroba yang membawa dampak buruk tersebut harus dikendalikan perkembangannya sehingga menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sekaligus pembunuh sebagai besar populasi mikroba. Adalah proses pengaplikasian bahan kimia atau desinfektan. Terdapat peralatan, lantai, dinding, atau lainnya untuk membunuh sel vegetatif mikrobial. Desinfeksi diaplikasikan pada benda dan hanya berguna untuk membunuh sel vegetatif saja, tidak mampu membunuh spora. B. Antiseptis merupakan aplikasi senyawa kimia yang bersifat antiseptis terhadap tubuh untuk melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghancurkan atau menghambat aktivitas mikroba. C. Sterilisasi, proses penghancuran semua jenis kehidupan sehingga menjadi steril. Sterilisasi seringkali dilakukan dengan mengaplikasikan udara panas. Ada dua metode yang sering digunakan, yaitu yang pertama, panas lembab dengan uap jenuh bertekanan. Sangat efektif untuk sterilisasi karena menyediakan suhu jauh di atas titik didih. Proses cepat, daya tembus kuat, dan kelembaban sangat tinggi sehingga mempermudahkan
mempermudah koagulasi protein sel-sel mikroba yang menyebabkan sel hancur. Suhu efektifnya adalah 121 derajat Celcius pada tekanan 5 kg atau 5 cm derajat dengan waktu standar 15 menit. Alat yang digunakan proses Kocher, autoclave, dan retort. Yang kedua, panas kering biasanya digunakan untuk mensterilisasi alat-alat laboratorium. Suhu efektifnya adalah 160 derajat Celcius selama 2 jam. Alat yang digunakan pada umumnya adalah oven. A. Pengendalian mikroba dengan suhu panas lainnya. Proses pembunuhan mikroba patogen dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resign untuk dibasmi. Dalam proses pasteurisasi, yang terbunuh hanyalah bakteri patogen dan bakteri penyebab kebusukan, namun tidak pada bakteri lainnya. Pasteurisasi biasanya dilakukan untuk susu, rum, anggur, dan makanan asam lainnya. Suhu pemanasan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit. Yang B. Tindalisasi. Pemanasan yang dilakukan biasanya pada makanan dan minuman kaleng. Tindalisasi dapat membunuh sel vegetatif sekaligus spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang diproses. Suhu pemanasan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit dalam waktu 3 hari berturut-turut. C. Boiling. Pemanasan dengan cara merebus bahan yang akan disterilkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10-15 menit. Boiling dapat membunuh sel vegetatif, bakteri yang patogen maupun non-patogen. Namun, spora dan beberapa virus masih dapat hidup. Biasanya dilakukan pada alat-alat kedokteran gigi, alat suntik, pipet, dan lain-lain. Red heating. Pemanasan langsung di atas api Bunsen burner atau pembakaran spiritus sampai berpijar merah, biasanya digunakan untuk mensterilkan alat yang sederhana seperti jarum OC. Yang E. Flaming. Pembakaran langsung alat-alat laboratorium di atas pembakaran Bunsen dengan alkohol atau spiritus tanpa terjadinya pemijaran. Yang 3. Pengendalian mikroba dengan radiasi. Bakteri terutama untuk sel vegetatifnya dapat membunuh dengan penyinaran sinar ultraviolet atau UV dan sinar-sinar ionisasi. A. Sinar UV. Bakteri yang terdapat di udara atau yang berada di lapisan permukaan suatu benda yang terpapar sinar UV akan mati. Sinar ionisasi. Sinar ionisasi adalah sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sterilisasi dengan sinar ionisasi memerlukan biaya yang besar dan biasanya hanya digunakan pada industri farmasi maupun industri kedokteran. Sinar X, daya penetrasi baik namun perlu energi besar. Sinar alfa memiliki sifat bakterisidal tetapi tidak memiliki daya penetrasi. Sinar beta, daya penetrasinya sedikit lebih besar daripada sinar X. Sinar gamma, kekuatan radiasinya besar dan efektif untuk sterilisasi bahan makanan. Yang keempat, pengendalian mikroba dengan filtrasi. Ada 2 filter, yaitu filter bakteriologis dan filter udara. Filter bakteriologis biasanya digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak dapat terhadap pemanasan. Misalnya larutan gula, serum antibiotika, antitoksin, dan lain-lain. Teknik filtrasi prinsipnya menggunakan penyaringan, di mana yang
tersaring hanyalah bakteri saja. Di antara jenis filter, bakteri yang umum digunakan adalah Berkefeld dari fosil Diatoma, Cumberland dari porselen, Saints dari Apses, dan selulosa. B. Filter udara berefisiensi tinggi untuk menyaring udara, berisikan partikel high efficiency particulate air filter atau HEPA atau HEPA, memungkinkan dialirkan udara bersih dan dalam ruang tertutup dengan sistem aliran udara laminari atau laminar air flow. Yang kelima, pengendalian mikroba dengan bahan kimia. Saat ini telah banyak agen kimia yang berpotensi untuk membunuh atau menghambat mikroba. Penelitian dan penemuan senyawa kimia baru terus berkembang. Agen kimia yang baik adalah yang memiliki kemampuan membunuh mikroba secara cepat dengan dosis yang rendah tanpa merusak bahan atau alat yang didisinfeksi. Pada prinsipnya, cara kerja agen kimia ini digolongkan menjadi 3. Pertama, agen kimia yang merusak membran sel mikroba. Yang kedua, agen kimia yang merusak enzim mikroba. Dan yang terakhir, agen kimia yang mendenaturasi protein. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia di dalam mengendalikan mikroba, yaitu yang pertama, konsentrasi agen kimia yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya semakin meningkat. Yang kedua, waktu kontrak. Semakin lama bahan terbentuk kontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Yang ketiga, sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berpora lebih resisten dibandingkan yang berkapsul dan berpora. Yang keempat, adanya bahan organik dan ekstra. Adanya bahan-bahan organik dapat menurunkan efektivitas agen kimia. Yang kelima, pH atau derajat keasaman. Efektivitas bahan kimia dapat merubah seiring dengan perubahan pH. A. Agen kimia yang merusak membran sel. Agen kimia yang merusak membran sel. Yang pertama, golongan surfactants atau active agents, yaitu golongan anionic, kationik, dan nonionik. Yang kedua, golongan fenol. B. Agen kimia merusak enzim. Yang pertama, golongan logam berat seperti arsen, perak, merkuri, dan lain-lain. Yang kedua, golongan oksidator seperti golongan halogen, peroksida hidrogen, dan formaldehid. C. Agen kimia yang menyebabkan denatur protein. Agen kimiawi yang menyebabkan terjadinya keagolisasi yang presipitasi protoplasma seperti alkohol, gliserol, dan bahan-bahan asam dan alkalis. 3. Macam dan prinsip metode sterilisasi. Pada prinsip sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mekanik, fisik, dan kimiawi. Yang pertama, sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Di dalam sterilisasi secara mekanik menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu 0,22 mikron atau 0,4 mikron, sehingga mikroba terhadap pada saringan tersebut tertahan. Proses ini ditunjukkan untuk sterilisasi bahan yang
yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Yang kedua, sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Pemanasan, yang pertama, pemijaran dengan api langsung. B. Panas kering. Yang ketiga, uap air panas. Dan yang keempat, uap air panas bertekanan. Yang ketiga, sterilisasi secara kimiawi. Biasanya sterilisasi secara kimiawi menggunakan senyawa disinfektan, antara lain alkohol. Antiseptik kimia biasanya digunakan dan dibiarkan menguap seperti halnya alkohol. Umumnya isopropil alkohol 70-90% adalah yang termurah, namun merupakan antiseptik yang sangat efisien dan efektif. Penambahan iodium pada alkohol yang meningkatkan daya desinfeksinya dengan atau iodium isopropil tidak efektif terhadap spora. Solusi terbaik untuk membunuh spora adalah campuran formaldehid dengan alkohol, tetapi solusi ini terlalu toksik untuk dipakai sebagai antiseptik. Bab ketiga, penutup. Kesimpulannya, pengendalian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Pengendalian mikroba bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inak yang terinfeksi, dan mencegah pengerusakan serta membusukkan bahan oleh mikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam suatu media. Cara pengendalian pertumbuhan mikroba secara umum terdapat dua prinsip, yaitu dengan membunuh mikroba, yang kedua menghambat pertumbuhan mikroba. Pengendalian mikroba khususnya bakteri dapat dilakukan secara kimia maupun fisik, dan keduanya bertujuan menghambat atau membunuh mikroba yang tidak dikehendaki. Yang kedua, saran. Dalam membuat makalah ini terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berharap agar pembaca dapat kritik dan saran. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.